Bu? Siapa yang nggak puasa? Ayo. Laura. Mbak Laura, Aku kan Kak nonis, Bu. Maaf ya. Itu Mbak Reva kok tajam mulu Mbak. Sepil Bu. Ayo. Bu, puasa. Nggak puasa. Habis itu mau nanti, Bu. Hukum udah 15 menit. Hukum apa? Suruh itu Bu, dia kan dari Aceh itu loh, gerakan Aceh. Terus mau dihukum apa Mbak Fitri? Terserah ibu mau apa. Loh, dia dari Mbak Fitri. Apa Mau nyanyi? nyanyi, Bu. Mau Jangan apa nyanyi apa? nyanyi. Nyanyi apa? Mau nyanyi apa? Ayo. Ayo nyanyi apa Mbak Fitri? Nyanyi apa Bu? Apa Mbak mau apa? Indonesia Raya. Ini apa ini? Makanya Mbak, besok lagi kalau mau itu waktu istirahat ya. Iya, betul ya. Ini. Oh iya. Apa itu Mbak Din? Itu. Apa? Film info film. Film apa film? Parah. Sebentar ya, ini temannya mau dihukum. Suruh joget. Ah, itu nggak enak Semuanya lalu beli nasionalisme. Mau, Mau kan aku gak telat ibu. Oh iya. Bentar ya. Aku udah. Ya Mbak Fitri. Indonesia. Oh iya. Ku tanahku padamu di sana aku berdiri. Gini dong Mbak. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Hormat gak sih? Kok gak hormat? Bersama se-Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, semua Apa ya Mbak? daulah jiwa dan badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka. Kayak semangat kali kamu puasa tanggal. Negeriku yang tercinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia, merdeka, merdeka, tanahku yang tercinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Besok lagi jangan diulangi ya. Kalau waktu kelas, habisnya besok kalau istirahat aja, oke? Sebelum memulai pembelajaran, ada Beb. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Bisa Ibu. Ya, Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa untuk agama dan hidayah masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Ibu absen terlebih dahulu. Yang pertama, Jinda Aulia, hadir Bu. Rasdiana, Nah, izin, masa izin Ibu untuk Momo. Alfa Ibu. Kenapa Alfa? Gak ada keterangan kamu. Ibu. Aku izin aja nih. Laura Sri, hadir Bu.
Izin apa ini keterangannya? Organisasi, Bu. Organisasi, Bu. Reva, Tadi itu. Nabil Kolbi, Joshua. Gak datang, Bu. Kenapa? Gak tahu, Bu. Ini loh, Bu. Temennya, Bu. Coba tanya. Ketua kelas Selamat kenapa? pagi, Bu. Marsita, Hadir, Ibu. Diva Permata. Diva Permata hadir gak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Gak ada sama. Ini keterangannya apa, Alfa? Izin atau gimana? Mbak ketua kelas. Apa, Ibu? Ada itu. Dibanyain izin ya hari ini ya. Saya ngecas sih saya. Iku HP ini nang udah di sore iku. Ini tak pernah tak sih. Wis lah, gak usah tak saya. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas teknologi perkantoran. Buka, ada yang tahu teknologi perkantoran itu apa? Mbak, ada yang tahu teknologi perkantoran itu apa? Gak tahu, Ibu. Teknologi alat-alat kantor. Nah, benar. Nah, sebelum kita lanjut, tujuan pembelajaran pada materi kali ini yang pertama coba memahami konsep dasar perkantoran. Itu seperti memahami fungsi, peran, dan algoritma teknologi dalam administrasi perkantoran. Dan yang kedua, siswa menguasai penggunaan perangkat teknologi perkantoran seperti mengoperasikan alat komunikasi dan teknologi perbankan seperti printer, scanner, dan mesin fotokopi. Dan yang ketiga, siswa meningkatkan efisiensi dan produktivitas seperti menerapkan sistem informasi manajemen perkantoran. Dan yang keempat, ada mengembangkan keterampilan komunikasi dan administrasi. Itu seperti mengelola jadwal, agenda, dan koordinasi rapat secara profesional. Dan yang keempat, memahami keamanan dan etika dalam teknologi perkantoran. Seperti menerapkan etika dalam penggunaan teknologi dan komunikasi bisnis. Dan yang terakhir, siswa harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi atau beradaptasi dengan perubahan sistem kerja digital dan hibrid. Teknologi perkantoran mencakup perangkat, sistem, dan aplikasi yang mendukung aktivitas administrasi dan operasional di tempat kerja untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ini termasuk perangkat keras seperti komputer dan printer, perangkat lunak seperti aplikasi pengolah data dan sistem manajemen dokumen, serta layanan berbasis cloud dan otomatisasi tugas. Teknologi ini juga mencakup sistem keamanan data yang membantu perusahaan mengelola informasi secara efektif. Dengan kemajuan digital, teknologi perkantoran terus berinovasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel, kolaboratif, dan terintegrasi, mendukung efektivitas operasional bisnis. Selanjutnya ada definisi teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran adalah penggunaan perangkat sistem dan aplikasi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan pekerjaan di kantor. Ini mencakup perangkat keras seperti komputer, printer, serta perangkat lunak, pengolah kata, dan sistem manajemen dokumen. Selain itu, teknologi ini meliputi otomatisasi proses, penyimpanan code, dan sistem keamanan data yang semuanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, fleksibel, dan kolaboratif. Selanjutnya ada sejarah teknologi perkantoran. Sejarah perkembangan teknologi perkantoran telah mengalami transformasi signifikan dari era manual ke era digital. Sebelum abad ke-20, pekerjaan kantor dilakukan secara manual dengan alat tulis dan penyimpanan dokumen fisik.
Dari awal abad ke-20 hingga 1960-an, teknologi mekanis seperti mesin ketik dan mesin fotokopi mulai muncul, mempermudah administrasi. Dan di era elektronik sekitar 1970-an hingga 1990-an ditandai dengan penggunaan komputer pribadi, perangkat lunak pengolah kata, dan alat komunikasi seperti fax dan email. Dan pada tahun 2000-an hingga 2010, internet dan teknologi cloud computing menjadi penting, memungkinkan kolaborasi online dan kerja jarak jauh. Saat ini di era otomatisasi dan kecerdasan buatan AI, teknologi semakin maju dengan adanya chatbot dan sistem berbasis AI yang mengotomatiskan tugas administratif. Perkembangan ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien, fleksibel, dan produktif. Selanjutnya ada manfaat teknologi perkantoran. Bisa dibantu baca, Mbak Dinda? Manfaat teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran menawarkan berbagai manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas lingkungan kerja. Yang pertama yaitu percepatan penyelesaian tugas. Penggunaan komputer dan perangkat lunak pengolah kata serta sistem otomatisasi memungkinkan pekerjaan administratif diselesaikan lebih cepat dan akurat. Manfaat yang kedua yaitu peningkatan komunikasi. Teknologi seperti email, pesan instan, dan aplikasi video konferensi memfasilitasi kolaborasi antar karyawan tanpa batasan jarak dan waktu. Manfaat yang ketiga yaitu pengelolaan data yang lebih baik. Sistem penyimpanan berbasis cloud memungkinkan akses dokumen secara real-time dan meningkatkan keamanan data. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Dan manfaat selanjutnya yaitu ada fleksibilitas kerja. Teknologi mendukung sistem kerja jarak jauh atau hibrid, memungkinkan karyawan bekerja dari mana saja tanpa mengurangi produktivitas. Dan selanjutnya ada efisiensi melalui otomatisasi. Kecerdasan buatan AI dan otomatisasi membantu menyelesaikan tugas rutin sehingga karyawan dapat fokus pada pekerjaan yang lebih strategis. Selanjutnya ada jenis-jenis teknologi perkantoran. Yang pertama ada perangkat keras atau disebut juga hardware, seperti komputer, laptop, tablet untuk tugas administrasi. Dan sedangkan kalau printer, scanner, mesin fotokopi untuk percetakan dan digitalisasi dokumen. Sedangkan telepon dan headset untuk komunikasi. Dan yang kedua ada perangkat lunak yang berbentuk software, seperti Microsoft Office, Google Workspace untuk pengolahan dokumen. Dan ada sistem manajemen proyek seperti Trello, Asana untuk kolaborasi, dan software akuntansi seperti QuickBooks atau SAP untuk laporan keuangan. Dan yang ketiga ada teknologi komunikasi. Yang pertama ada email seperti Gmail atau Outlook untuk komunikasi formal. Yang kedua ada aplikasi pesan seperti Slack Teams untuk koordinasi cepat. Dan yang terakhir ada platform video konferensi seperti Zoom, Google Meet untuk rapat online. Dan jenis-jenis selanjutnya bisa dibacakan Mbak Fitri di belakang biar gak main HP mulu. Jenis-jenis teknologi perkantoran yaitu sistem manajemen dan otomasi, yaitu REP untuk pengelolaan jenis. Yang kedua CRM untuk interaksi pelanggan, dan yang ketiga sistem absensi digital yang keempat keamanan dan data. Yang pertama Google Drive untuk penyimpanan dokumen, dan yang kedua sistem keamanan untuk perlindungan data, dan yang ketiga backup dan recovery untuk mengantisipasi kehilangan data. Terima kasih Mbak Fitri, jangan main HP dulu ya. Di belakang. Selanjutnya ada peralatan kantor modern. Yang pertama ada komputer, laptop, dan tablet digunakan untuk berbagai tugas administratif, komunikasi, dan manajemen data. Laptop dan tablet semakin populer karena mobilitasnya yang tinggi. Dan yang kedua ada printer multifungsi, memiliki fungsi mencetak, memindai, atau scanner, menyalin atau fotokopi dan mengirim fax
telepon untuk panggilan suara berbasis internet yang lebih efisien. Selanjutnya ada layar sentuh dan smart whiteboard. Digunakan dalam presentasi dan rapat untuk interaksi lebih dinamis. Contohnya seperti Microsoft Surface Book atau Google Jamboard. Selanjutnya ada peralatan video konferensi seperti kamera web berkualitas tinggi, mikrofon eksternal, dan speaker khusus untuk mendukung rapat virtual dengan kualitas suara dan gambar lebih baik. Contohnya seperti Logitech Conference Cam atau Polis Video. Selanjutnya ada perangkat IoT atau disebut juga Internet of Things untuk kantor, seperti smart lighting dan AC pintar yang dapat dikendalikan dari aplikasi untuk efisiensi energi, fingerprint dan face recognition sistem untuk absensi dan keamanan kantor. Dan selanjutnya ada mesin laminating dan pemotong kertas elektronik. Itu dapat membantu dalam produksi dokumen profesional seperti sertifikat, kartu identitas, dan materi presentasi. Dan selanjutnya ada standing desk dan kursi ergonomis, meningkatkan kenyamanan dan kesehatan kerja dengan fleksibilitas posisi kerja, duduk atau berdiri. Selanjutnya ada robot dan AI asisten, digunakan untuk otomatisasi tugas administratif seperti chatbot untuk customer service dan AI power scheduling tools, contoh seperti Siri yang ada di iPhone atau Google Assistant dan ChatGPT untuk dukungan kerja cerdas. Selanjutnya ada perangkat lunak perkantoran. Perangkat lunak perkantoran mencakup berbagai aplikasi yang mendukung administrasi, komunikasi, dan manajemen data di lingkungan kerja. Yang pertama, pengolah kata seperti Microsoft Word, Google Docs untuk pembuatan dan pengeditan dokumen, dan yang kedua adalah pengolah angka seperti Microsoft Excel, Google Sheet untuk menganalisis data numerik dan keuangan. Dan yang ketiga ada presentasi. Yang dibuat presentasi itu biasanya kan ada PowerPoint, Microsoft PowerPoint atau Google Slide untuk materi presentasi profesional. Dan yang keempat ada manajemen proyek seperti Trello, Asana untuk pengelolaan tugas dan koordinasi tim. Dan yang kelima ada komunikasi seperti Microsoft Teams, Slack, Zoom, Google Meet untuk interaksi melalui pesan dan video. Dan yang keenam ada manajemen dokumen, Google Drive, Dropbox, OneDrive. Itu beberapa teknologi kantor untuk penyimpanan dan berbagai file di cloud. Dan yang ketujuh ada akuntansi dan keuangan seperti QuickBooks, SAP, ERP untuk pengelolaan pembukuan dan pajak. Dan yang kedelapan ada keamanan data seperti antivirus, Norton, VPN, dan firewall untuk perlindungan informasi. Dan yang terakhir ada CRM seperti Salesforce, HubSpot untuk pengelolaan hubungan pelanggan. Selanjutnya bisa dibacakan Mbak Reva. Komunikasi digital dalam perkantoran. Komunikasi digital di perkantoran memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan informasi dan berkolaborasi. Bentuk pertama komunikasi digital meliputi yang pertama ada email. Contohnya kayak Gmail atau Outlook untuk komunikasi formal. Yang kedua aplikasi peran instan atau Slack, Microsoft Teams, WhatsApp Business untuk komunikasi cepat dalam tim. Yang ketiga video konferensi, contohnya kayak Zoom dan Google Meet. Mas Nadir untuk rapat jarak jauh dengan fitur Yang keempat ada sistem manajemen dokumen, contohnya kayak Google Drive dan bersamaan. Yang kelima manajemen proyek, yaitu Trello dan Asana untuk distribusi tugas dan pembaruan status. Yang keenam ada AI dan chatbot
Contohnya kayak ChatGPT dan IBM Watson untuk otomatisasi komunikasi. Dan yang terakhir apa itu? FOIP. Contohnya kayak Zoom Phone dan Cisco Webex menggantikan telepon konvensional. Terima kasih Mbak Reva. Selanjutnya ada cloud computing dan penyimpanan data dalam perkantoran bisa dibacakan Mas Nadif biar gak ngantuk. Ayo Mas, semangat dong masaknya Mas. Cloud computing Udah dapat dan berapa hari? penyimpanan data dalam perkantoran. Cloud computing adalah teknologi yang memberikan akses dan pengelolaan data seperti aplikasi melalui internet, meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi kerja. Manfaat utama dari cloud computing dalam perkantoran meliputi penyimpanan data berbasis cloud, file seperti Google Drive, iCloud memungkinkan penyimpanan dan berbagai dokumen secara real-time, mendukung kolaborasi tim yang efektif. Dua pengguna berbasis cloud, aplikasi seperti Google Workspace dan Microsoft 365 mengurangi biaya operasional dengan menghilangkan ribuan agen infrastruktur tervisi. Keamanan data menawarkan fitur backup otomatis, enkripsi dan sistem pemulihan bencana untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. Terima kasih Mas Nadif. Selanjutnya ada keamanan data dalam perkantoran. Yang pertama ada ancaman keamanan data di perkantoran seperti serangan siber atau peretasan phishing malware dan ransomware sering menjadi ancaman bagi perusahaan. Human error atau kesalahan manusia seperti mengirim email ke penerima yang salah atau penggunaan kata sandi yang lemah dapat menyebabkan kebocoran data. Dan selanjutnya ada incident threat. Karyawan yang tidak bertanggung jawab atau memiliki niat jahat bisa membocorkan atau menyalahgunakan data perusahaan. Dan selanjutnya ada kehilangan atau pencurian perangkat seperti laptop, smartphone atau perangkat penyimpanan yang hilang dapat menyebabkan akses tidak sah ke data perusahaan. Dan yang kedua ada strategi keamanan data. Penggunaan kata sandi yang kuat di perusahaan harus menerapkan kebijakan penggunaan kata sandi yang kuat dan menggantinya secara berkala. Penggunaan autentikasi 2 faktor 2FA juga direkomendasikan. Dan selanjutnya ada enkripsi data. Data yang dikirim atau disimpan harus dienkripsi untuk mencegah akses yang tidak sah. Selanjutnya ada pembatasan akses. Tidak semua karyawan memerlukan akses ke semua data. Penerapan prinsip least privilege membatasi akses hanya pada data yang diperlukan. Dan selanjutnya ada backup data secara berkala. Seperti menyimpan cadangan data secara rutin membantu pemulihan jika terjadi serangan siber atau kehilangan data. Dan selanjutnya ada keamanan jaringan. Menggunakan firewall, VPN dan sistem deteksi intrusi dapat membantu melindungi data perusahaan dari ancaman eksternal. Dan yang terakhir ada pelatihan karyawan. Seperti kesadaran akan keamanan data sangat penting. Karyawan perlu dilatih untuk mengenali ancaman seperti phishing dan praktik Dan selanjutnya yang nomor 3 ada regulasi dan kepatuhan. Beberapa regulasi yang mengatur keamanan data di perkantoran antara lain. Mas, Mbak, kok rame mulu? Itu harus biar gak ngantuk Ibu. Sebentar. Mau kemana Mas? Kok pindah-pindah? Ini Bu ada rapat organisasi besar Bu. Zoom. Pokoknya di daerah juga keren. Dan yang ketiga ada regulasi dan kepatuhan. Beberapa regulasi yang mengatur keamanan data di perkantoran antara lain. Yang pertama, General Data Protection Regulation atau disebut juga GDPR untuk perusahaan yang beroperasi di Uni Eropa. Dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
7001 sebagai standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi. Dan yang keempat ada masa depan keamanan data di perkantoran. Dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan blockchain, keamanan data juga semakin canggih. Sistem otomatis dapat mendeteksi ancaman lebih cepat. Sementara teknologi blockchain dapat membantu memastikan integritas data. Selanjutnya bisa dibantu baca Mbak Laura. Internet of Things atau dalam dunia kantor IoT. IoT. Oh iya. Internet of Things atau IoT telah merevolusi dunia perkantoran dengan perangkat pintar yang sangat terhubung, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Contohnya itu ialah sistem otomatis atau perkayaan dan pembinaan ruang yang bisa menyesuaikan penggunaan energi berdasarkan kehadiran karyawan. Dan itu ada perangkat kantor pintar. Kantor pintar nih Bu. Kantor pintar itu gimana Ibu? Kantor pintar. Kantornya pintar. Itu printer yang otomatis gitu loh, yang udah canggih. Plus inter. Iya, plus inter. Printer yang melakukan kebutuhan perawatan secara otomatis. Dan yang terakhir ialah sistem keamanan dan pemantauan real time melalui kamera dan yang bisa akses. Banyak Bu. Iya. IoT juga meningkatkan fleksibilitas kerja dengan meja kerja pintar dan sistem reservasi ruang rapat otomatis. Selain itu, asisten virtual berbasis AI membantu mengelola tugas dan komunikasi serta menghemat biaya operasional melalui perangkat hemat energi. Namun, terdapat seperti ancaman data, biaya internet masih tinggi dan masalah kompatibilitas perangkat perlu dianalisis. Perusahaan harus menerapkan strategi keamanan yang ketat seperti enkripsi data dan autentikasi ganda serta memilih perangkat yang kompatibel. Di masa depan teknologi seperti 5G dan AI yang akan semakin memperkuat peran IoT, menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan aman. Dan selanjutnya ada artificial intelligence, AI dan otomasi perkantoran. Artificial intelligence atau AI dan otomasi telah mengubah dunia perkantoran dengan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan akurasi. AI digunakan dalam asisten virtual, pengelolaan dokumen otomatis, chatbot layanan pelanggan, dan analisis data untuk pengambilan keputusan. Otomasi juga mempermudah penjadwalan, pemrosesan email, dan pengelolaan keuangan, mengurangi kesalahan manusia. Dan keuntungan utama dari penerapan AI adalah peningkatan produktivitas dan penghematan biaya operasional, memungkinkan karyawan untuk fokus pada tugas strategis. Namun, tantangan seperti pelatihan karyawan dan resiko penggantian pekerjaan perlu diatasi. Di masa depan, AI dan otomasi akan terus berkembang, menciptakan lingkungan kerja yang lebih cerdas dan inovatif. Selanjutnya ada sistem manajemen dokumen digital dalam perkantoran. Bisa dibantu baca Mbak Indah? Sistem manajemen dokumen digital dalam perkantoran, terutama sistem manajemen dokumen digital DMS, adalah solusi teknologi yang menemukan dan mengelola dokumen secara elektronik, menggantikan dokumen fisik dengan format digital yang mudah diakses dan digunakan. Keunggulan DMS meliputi peningkatan efisiensi kerja, penghematan uang, dan keamanan data yang lebih baik melalui enkripsi dan kontrol akses. Fitur seperti pencarian cepat dan otomatisasi alur kerja meningkatkan produktivitas. DMS juga mendukung kepatuhan terhadap integrasi data, mengurangi resiko kehilangan. Terakhir, tantangan dalam penerapan DMS termasuk biaya integrasi, pelatihan karyawan, dan integrasi dengan sistem lain. Namun, dengan adopsi yang meningkat, DMS dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan aman. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya ada penggunaan chatbot dan virtual assistant. Chatbot dan virtual assistant semakin umum di perkantoran untuk meningkatkan efisiensi. Chatbot merespon pertanyaan dari pelanggan
sering digunakan dalam pelayanan pelanggan, sementara virtual assistant mendukung produktivitas dengan otomatisasi tugas administratif. Dan tantangannya adalah meliputi keterbatasan pemahaman bahasa alami dan kebutuhan pembaruan sistem. Namun dengan kemajuan AI dan pemrosesan bahasa alami, juga teknologi ini akan semakin cerdas dan efisien. Selanjutnya ada efisiensi dan produktivitas dengan teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui solusi digital seperti perangkat lunak manajemen tugas dan sistem kolaborasi berbasis cloud. Penggunaan perangkat lunak manajemen proyek dan sistem komunikasi digital mempercepat pertukaran informasi seperti teknologi artificial intelligence atau AI dan Internet of Things seperti IoT, mendukung otomatisasi tugas rutin, memungkinkan karyawan fokus pada pekerjaan strategis. Dengan integrasi teknologi yang tepat, perusahaan dapat menghemat waktu, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kolaborasi menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif dalam teknologi perkantoran. Dari dampak positif, yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui otomatisasi tugas rutin, memungkinkan karyawan fokus pada pekerjaan strategis. Dan dampak positif yang kedua ada mempermudah akses dan kolaborasi dengan sistem berbasis cloud, mendukung kerja jarak jauh dan komunikasi real time. Selanjutnya mengurangi biaya operasional dengan mengurangi penggunaan kertas dan ruang penyimpanan fisik, dan meningkatkan keamanan data melalui enkripsi dan kontrol akses. Dan selanjutnya dampak negatif. Yang pertama ada ketergantungan pada teknologi dapat menyebabkan masa-masa terjadi gangguan sistem atau serangan siber, dan penggunaan komunikasi digital yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial antar karyawan dan meningkatkan resiko keamanan dan privasi data. Dan yang terakhir membutuhkan konten karyawan untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Selanjutnya ada masa depan teknologi perkantoran. Bisa dibantu baca Mbak Fitri biar gak ngantuk. Masa depan teknologi perkantoran. Masa depan teknologi perkantoran akan didominasi oleh otomatisasi, kecerdasan buatan AI, dan sistem berbasis cloud. AI dan IoT akan meningkatkan efisiensi kerja melalui otomatisasi tugas dan pengelolaan kantor yang lebih cerdas. Konsep kerja fleksibel juga semakin berkembang dengan dukungan teknologi kolaborasi jarak jauh. Selain itu, AR dan VR diprediksi akan digunakan dalam pelatihan dan pertemuan virtual. Meskipun tantangan seperti keamanan siber tetap ada, inovasi teknologi akan terus meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas lingkungan kerja. Selanjutnya Ibu tayangkan video ya. Silakan. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas tentang teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan kantor virtual. Teknologi perkantoran terdiri dari dua kata, yaitu teknologi yang artinya penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia, dan perkantoran yang berarti tempat berlangsungnya pekerjaan kantor. Maka dari itu, definisi teknologi perkantoran adalah sebagai berikut. Berikutnya ada dampak teknologi perkantoran. Dampak positif dari perkembangan teknologi perkantoran diantaranya efisiensi operasional, akses informasi yang mudah, fleksibilitas kerja, peningkatan komunikasi, dan keamanan data. Adapun dampak negatifnya yaitu sulit mencari tenaga kerja dan kemampuan tertentu, dampak pengangguran, dan menyebabkan pembatasan. Selanjutnya ada otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas pekerjaan.
Adapun konsep-konsep dari otomatisasi yang dapat teman-teman lihat sebagai berikut. Adapun manfaat dari otomatisasi kantor diantaranya sebagai pelengkap beban pengganti, sebagai pemecahan masalah kelompok atau tim, dan informasi menjadi lebih mudah dan mudah digunakan, didapatkan dan dirawat. Macam sistem otomatisasi perkantoran. Yang pertama, sistem komunikasi elektronik, yaitu sistem teknologi informasi digunakan untuk berkomunikasi di antara individu, pekerja, dan organisasi. Yang kedua, sistem komunikasi dan pengolahan elektronik, penggunaan teknologi informasi untuk keperluan pembuatan dokumen tercetak. Yang ketiga, sistem kolaborasi elektronik. Sistem ini tidak hanya pertukaran komunikasi atau pesan, tapi bagaimana informasi tersebut digunakan untuk kerjasama. Yang keempat, sistem pengelolaan kantor. Sistem kantor otomatisasi ini mendukung orang-orang di organisasi untuk mengorganisasikan aktivitas kerja mereka. Yang kelima, sistem elektronik formal, yaitu sistem didokumentasikan dengan suatu sistem prosedur tertulis. Yang terakhir, sistem elektronik informal, yaitu sistem yang tidak direncanakan atau diuraikan secara tertulis. Tahapan penerapan otomatisasi kantor tradisional. Teknologi utamanya ditujukan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Transisional, data itu mulai digunakannya proses data secara elektronik dan dibangunnya aplikasi untuk keperluan pelatihan. Transformasional, komunikasi telekomunikasi dan informasi atau ICT, tujuan otomatisasi kantor, meminimalkan biaya, pemecahan masalah kelompok, alat pelengkap bukan pengganti, penggabungan dan penerapan teknologi, meningkatkan efektivitas pekerjaan, dan memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan. Processing, kedua, electronic command, ketiga, design. Keempat, electronic handling, kelima, audio manipulation, keenam, video conferencing. Faktor penggunaan aplikasi otomatisasi kantor. Pertama, proses organisasi. Hal ini menjadi prinsip dan skala dari organisasi itu sendiri. Kedua, pribadi. Kompetensi pribadi dari individu tentang manajemen. Dan ketiga, sumber daya organisasi. Ketersediaan sumber daya tertentu di organisasi. Pengertian kantor virtual. Kantor virtual atau virtual office adalah sebuah tempat kerja yang terlokasi Tujuan kantor virtual. Kantor virtual tercipta sebagai upaya untuk mewujudkan pemenuhan kegunaan kantor secara fisik. Hal ini bertujuan sebagai efisiensi kerja yang berujung pada penekanan biaya. Sebuah kantor virtual dapat memberikan penghematan yang signifikan dan fleksibilitas dibandingkan dengan menggunakan kantor tradisional. Kelebihan dan kekurangan kantor virtual. Kelebihan kantor virtual yaitu penggunaan biaya nasional perusahaan. Kantor virtual menggunakan jaringan informasi lokal. Dapat dilakukan melalui telepon, Zoom, dan komunikasi dan video, serta penggunaan alat aplikasi. Kemudian kekurangan kantor virtual yaitu rasa tidak memiliki, takut kehilangan pekerjaan, semangat kerja rendah, dan kekurangan keluarga. 4. Layanan komunikasi kantor virtual. 1. Resepsionis jarak jauh. 2. Gedung kantor virtual. 3. Pengawal suara. Dan 4. Asisten virtual. 6. Layanan gedung kantor virtual. 1. Manajer operasional. 2. Pengawal suara. 3. Resepsionis. 4. Pelayan resepsionis virtual. 5. Bisnis administratif. Dan 6. Sebuah kantor layanan lengkap
meningkatkan keamanan data, teknologi juga mendukung kolaborasi yang lebih efektif. Namun, tantangan seperti ketergantungan teknologi dan keamanan siber tetap harus diatasi dengan pemanfaatan yang tepat. Teknologi perkantoran akan terus berkembang, menciptakan lingkungan kerja yang lebih inovatif dan efisien. Selanjutnya ada soal yang harus dikerjakan. Ibu kasih waktu berapa menit? 5 menit ya, cukup ya Ibu? Cukup. Mantap Ibu. Sebentar ya, di sini waktunya selesai, waktunya habis. Ada yang sudah? Belum Ibu. Yang sudah bisa menjawab ya, ntar ya. Biar kelasnya bisa diakhiri. Karena waktunya juga udah selesai kan? Iya Ibu. Bentar Ibu, susah. Panjang soalnya. Kan tapi soalnya cuma satu. Ayo, bahasa dulu. Kerjain nggak? Mbak Dinda, sudah? Sudah Bu. Mulai? Mana jawabannya? Bisa dibacakan di tempat aja, nggak pakai ke depan. Bagaimana PT Maju Bersama dapat membedakan diri dari pesaing yang menawarkan harga dan promosi lebih kompetitif? Jadi PT Maju Bersama dapat membedakan diri dari pesaing yang menawarkan harga dan promosi lebih kompetitif dengan fokus pada nilai tambah yang tidak hanya berorientasi pada harga. Salah satu strateginya yang dapat diterapkan yaitu meningkatkan kualitas layanan pelanggan seperti memberikan dukungan yang responsif dan personal kepada pelanggan. Lalu selain itu perusahaan dapat mengembangkan produk atau layanan yang unik dan inovatif yang memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan dan menciptakan pengalaman yang berbeda. Lalu membangun merek yang kuat melalui storytelling yang menarik dan konsisten juga dapat membantu menciptakan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, PT Maju Bersama dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman yang lebih baik seperti melalui platform digital yang memudahkan interaksi dan transaksi dengan pelanggan. Betul, pintar sekali. Baik, materi pada kali ini Ibu tidak akan kasih kalian PR. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa dibantu pimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Baik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi